Kita masih memantau bagaimana penanganan terhadap para korban gempa. Ini kita akan melihat langsung, dengarkan dari pernyataan dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin untuk kaitannya dengan pemeriksaan penunjang yang juga mungkin perlu dievaluasi karena ada beberapa panel-panel dalam pemeriksaan penunjang yang mungkin harus diperbaiki. Kemudian ada rumah sakit RSUD Dr. Hafiz juga yang bisa difungsikan ya. Nah ini yang kemudian yang di awal karena proses analisa ada sebagian pasien yang dirujuk ke Bandung dan ini yang kemudian saat ini pasien-pasien pasca operasi yang setelah dirujuk di Bandung tentunya harus ada follow up. Follow up-nya nanti dari masyarakatnya sendiri juga pasti pasien itu minta untuk kembali di sini dan ini yang harus disiapkan oleh teman-teman di lapangan. Tadi malam saya coba koordinasi dengan teman-teman di Rumah Sakit Bayangkara, dengan Ketua ID dan beberapa teman yang ada di lapangan. Makanya saat ini dibutuhkan juga adalah masalah tenda perawatan karena sebagian besar masyarakat masih ingin atau dirawatnya di luar. Ya, seperti yang kita lihat di Rumah Sakit Sayang itu banyak yang masih dirawat di luar karena masih ada trauma untuk kemudian di bangunan gitu. Jadi itu data yang secara umum. Kemudian yang utama lagi adalah bahwa bagaimana keterjangkauan SDM kesehatan ya, dokter dan timnya ke wilayah-wilayah yang memang terdampak. Ada beberapa wilayah yang saya kira kemarin juga sudah banyak diekspos yang tidak bisa diakses oleh pelayan kesehatan, sehingga strategi yang sekarang akan dilakukan, di mana koordinasi juga dengan tim dari kepolisian ya, yang ada dukungan dari Brimob Polda Metro Jaya juga, kita model ada mobile clinic. Mobile clinic artinya ada tim yang kemudian diturunkan, termasuk didukung dengan sudah motor trail ya, dengan tim dengan alat emergency kit-nya untuk ke lokasi-lokasi yang sulit terjangkau. Karena ini menjadi satu penting, tugasnya tim itu nanti adalah bagaimana kemudian menilai, mengakses pasien. Kalau memang sekiranya masih bisa dilakukan perawatan di lapangan, maka dilakukan perawatan di lapangan. Kalau memang harus dirujuk, maka kita maksimalkan dirujuknya pun di rumah sakit yang tadi saya bilang tadi yang sudah bisa dilakukan tindakan-tindakan, apakah itu tindakan operasi ataupun tindakan perawatan. Karena masyarakat berharapnya bisa ditangani di Cianjur dan tidak dirujuk keluar Cianjur. Ya ini saya kira ini psikologi masyarakat pun juga harus kita pahami ya, dan ini seperti halnya sebenarnya di daerah-daerah bencana yang lain, pasti mereka ingin tetap untuk dirawat di terdekat gitu, karena pasti ada keluarga juga sambil mereka mungkin mengawasi rumahnya yang sedang terkena gempa dan sebagainya gitu. Kemudian di saat hari pertama pun dari tim kesehatan, alhamdulillah koordinasi yang langsung buat klaster kesehatan. Jadi klaster kesehatan ini adalah senternya. Center untuk semua informasi yang update, ya termasuk juga untuk SDM kesehatan yang ingin membantu di wilayah di terdampak gempa ini, artinya di Cianjur. Jadi di klaster kesehatan ini kerjasama juga dengan BPPD ya, dengan support dari BNPB, kemudian dengan Puskris daripada pusat krisisnya Kementerian Kesehatan, kemudian dari kami juga ada di sini, dan itu kemudian setiap tenaga medis, tenaga kesehatan yang datang ke bencana harus lapor. Tujuannya apa? Akan ada clustering mapping. Jadi clustering mapping lokasi-lokasi supaya semua lokasi ini bisa terlayani dengan baik. Nah ini pengaturan yang cukup bagus, kita banyak belajar dari kemarin Mamuju dan Palu ya, sehingga ini kemudian kita lakukan dalam satu upaya untuk meratakan pelayanan, jangan kemudian terpusat pada tempat-tempat tertentu. Sehingga klaster kesehatan ini tugasnya juga adalah mendistribusikan juga teman-teman tenaga medis dan bantuannya. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga adalah kalau data yang saat ini ada, tenaga medis dokter yang ada di Cianjur di luar dari yang organik yang ada di Cianjur, artinya teman-teman dari ID Cianjur nanti juga bisa melaporkan, tentunya sudah support secara penuh ya untuk pelayanan, baik itu pelayanan di rumah sakit maupun di vaskes primernya. Perlu kami laporkan dari data tim kesehatan yang datang dari pusat ya, kemudian didukung oleh baik itu dari ID, kemudian dari Perhimpunan Bedah Ortopedi, dari penyakit dalam,
kemudian dari anak ya, kemudian dari perdatin, anestesi dan sebagainya. Ada saat ini data yang kita dapatkan 167 dokter umum yang ada. Kemudian 21 dokter spesialis bedah, 24 dokter spesialis ortopedi, 7 dokter spesialis anestesi, kemudian 7 dokter spesialis anak termasuk 4 dari teman IDAI dari Jawa Barat, kemudian 2 dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Muwardi Solo, kemudian bantuan beberapa relawan dokter tersebut ini datang dari wilayah-wilayah. Memang ini respon daripada teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan luar biasa, tapi kita perlu mengatur supaya tidak ada penumpukan di awal, karena kita berharap nanti dukungan yang bisa kita berikan kepada Cianjur ini juga bisa long term. Itu pernyataan dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI yang tadi menjabarkan seperti apa bantuan yang sudah disiapkan, dalam arti bantuan tenaga medis yang sudah siaga di Cianjur dan di sekitar lokasi-lokasi yang terdampak, serta bagaimana pengaturan maupun strategi agar bisa menangani korban-korban secara efektif. Semua akan terdata, tim medis khususnya dokter yang dihadirkan di Cianjur untuk membantu penanganan korban bencana, dan akan diatur agar bisa memberikan bantuan yang tepat dan juga bantuan yang cepat kepada para korban yang membutuhkan. Kami akan kembali lagi dengan perkembangan terbaru dari gempa Cianjur usai jeda.